Halo, jadi di sini di episode kali ini kita tidak berada di kafe atau di tempat tongkrongan biasa, kita berada di Civi Space ya. Di mana kita, Aril? Kita berada di Cafe Gamping. Ini di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Sekitar setengah jam dari Tebing Tinggi ya, Iya, Saudara iya. Alex. Dan di sini ini podcast untuk spesial Lebaran date plus 3 ya, biar kita juga bisa merasakan kalau kita ini juga bisa merasakan enaknya Lebaran gitu ya kan, Bang Betul, Ril? betul sekali. Jadi sebelum itu kami mengucapkan dulu selamat merayakan hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, jadi dari Duma Reza kan ya. Tapi tamu kita masih ada yang kurang, Bang Ril. Jadi Siapa selain ini ya, Bang kira-kira, Aril Bang? di sini, kita mengajak salah satu bintang tamu kita yang mungkin bisa membahas seputar-seputar tentang Lebaran lah gitu. Jadi kita langsung sambut bintang tamu kita. Dipersilakan Abang untuk datang ke sini. Hey, cabbage. Iya, terima kasih, abangku. Ya, jadi kita bersama salah satu bintang tamu kita di sini yang bisa membersamain kita mengenai soal Lebaran. Mungkin kita perkenalkan kepada abang siapa di sini sebelah kita. Ya, kenalin, nama aku Rifki. Mungkin di sini aku diajak Alex untuk podcast bahas tentang sekitar Ramadan karena ini masih nuansanya Idul Fitri. Jadi mungkin bahasannya jangan berat-berat kali ya Bang Alex ya. Aman bang. Karena kita memang bahas secara general aja gitu, biar nanti orang tahu gimana rasanya sih ngerasakan vibes Lebaran di saat-saat seperti ini ya kan bang. Karena kayak agak gimana gitu kan, kalau kita kurang ngerasakan sesuatu hari raya besar itu, kalau kita dapat dampaknya, dapat berkahnya itu sungguh luar biasa sekali kan bang. Sangat setuju Bang Alex. Jadi berpikir soal Lebaran, kita ini kan di Lebaran yang setahu saya ya, mungkin lebih kepada pemaafan ya kan, mungkin nggak cuma sekedar makan kue mungkin, atau merayakan lebih dari itu. Mungkin menurut Bang Rifki sendiri lah, kayak mana pandangan abang tentang Lebaran ini? Mungkin soal pemaafan atau apa, mungkin abang bisa jelaskan gitu. Ya, jadi kalau masalah bahas tentang Ramadan, tentang Lebaran. Iya. Jadi Lebaran itu hari dimana kita merayakan, dimana sebelumnya kan bulan Ramadan nih yang diwajibkan untuk setiap umat muslim untuk berpuasa. Nah, jadi adanya Lebaran kali ini itu buat nuansa yang tadinya kita udah berpuasa sebulan penuh, jadi di Ramadan udah full kita untuk beribadah. Nah, di Lebaran kali inilah kita saatnya untuk istilahnya kalau dibilang merayakan lah, senang-senang lah atas perjuangan yang udah dilakukan selama bulan Ramadan. Gitu kira-kira Bang Alex. Iya. Karena memang ya selama 1 bulan penuh kita ngerasain puasa, banyak godaan, banyak pantangan. Iya. Kan? Haus, ya kan. Ada aja godaan-godaan untuk mau ajakan dari orang nih, ngajak untuk makan ketika puasa. Tapi ya balik lagi semuanya itu kan kepada niat untuk beribadah. Kalau niatnya baik ya pasti insyaallah ibadahnya juga lancar. Iya. Kalau soal pemaafan mungkin abang bisa jelaskan nggak? Karena kan yang saya tahu ya, karena aku dengar dari teman-teman kita yang lain, mungkin kayak maaf-maafan sama orang tua itu mungkin ada maknanya nggak sih bang? Nah, sebenarnya kalau menurut aku sendiri untuk maaf-maafan itu lebih baiknya itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu menurut ajaran umat muslim bulan dimana diturunkannya keberkahan. Oh, sebentar ada iklan. Silakan bang. Aman Bang. Harus juga. Iya. Pas sekali lah lewat apa kita, konsumsi kita. Oke. Sambil minum. Nanti dikat lah. Nggak apa-apa. Jalan aja. Namanya juga podcast. Maksudnya jadi di Duma Reza ini
mungkin kita nggak pala bahas soal lebaran, cuma mungkin kita lebih ke menggarisbawahi soal pemaafan itu. Jadi dilaksanakannya di bulan Ramadan ya, bukan di lebarannya, Bang? Iya, harusnya itu kalau untuk maaf-maafan lebih baik kita bermaafan itu di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu ampunannya itu berkali-kali lipat dibanding bulan-bulan sebelum ataupun setelah Ramadan. Karena makanya di situ kita disuruh untuk berpuasa, ada sholat malam tambahan bagi umat muslim. Itu kalau menurut keyakinan umat muslim itu pahalanya berkali-kali lipat daripada bulan-bulan biasa. Makanya lebih baiknya itu untuk bermaafan di bulan Ramadan. Nah, memang pada umumnya orang-orang di mungkin di seluruh dunia juga, nggak hanya di Indonesia, bermaafan itu ketika lebaran dikarenakan keluarga terdekat ataupun keluarga yang jauh itu ngumpul. Pas Ramadan kan mesti di rumah aja nih. Nah, kalau pas lebaran kan waktunya libur, jadi bisa mudik. Nah, mungkin di momen itu orang-orang pada bermaaf-maafan, karena disitulah momen dimana kita bisa berjumpa dengan banyak orang, baik itu tetangga ataupun juga sama saudara-saudara. Gitu, Bang. Oke, terima kasih kepada Bang Rifki. Jadi mungkin ya itulah makna dari lebaran itu sendiri ya. Mungkin kalau soal kita generasi soal pemaafan itu, kalau menurut Bang Aril sendiri kayak mana tuh, Bang? Kalau soal pemaafan gitu secara kita kepada keluarga gitu atau teman-teman kita, mungkin kan kita juga merasakan kan gitu kan. Ya, saya setuju sih Bang Alex. Karena kan kalau di kita sendiri ya nggak apa-apa. Saling memaafkan itu merupakan salah satu unsur terpenting lah dalam kehidupan kita gitu kan. Kita ada baiknya jangan menyimpan dendam ataupun amarah dalam waktu yang begitu lama. Kalau misalnya memang ada kesalahan yang itu entah kita perbuat ataupun kita terima dari orang lain, ada baiknya kita memaafkan ataupun menerima permintaan maaf dari orang lain gitu. Betul. Nah, kalau bicara soal maaf-maafan ini, aku jadi teringat Bang Alex. Kalau misalnya kita kan di suku Batak nih misalnya. Iya. Di malam tahun baru gitu. Itu kan ada juga kan sisi kayak maaf-maafan lah sama keluarga gitu kan. Karena kebetulan kita juga lagi ngumpul lah nih setelah Natal tuh, persiapan tahun baru. Itu kan kita juga ada maaf-maafan sama keluarga gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau menurut aku saling memaafkan ini ada baiknya kita laksanakan itu ya di sepanjang kehidupan kita gitu. Supaya hidup kita bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Itu sih dari aku Bang Alex. Oke. Mungkin soal pemaafan mungkin cukup jelas ya, karena memang kayak memaafkan itu penting guys, karena memang dalam sehari-hari kalau kita memang punya ada salah dalam kehidupan sehari-hari, jadi di momen itulah kita wajib untuk memaafkan orang gitu ya kan, betul yang Bang? Betul. Oke. Mungkin kita beralih ke soal mudik lah, karena kan rata-rata orang lebaran pasti bakal mudik pada pulang kampung ya kan. Kayak kami pada di Tebing Tinggi, dan sekedar informasi Bang Rifki ini orang Tebing loh gitu. Jadi tapi karena kebetulan kita pengen jalan-jalan, kita datang ke sini, nggak jauh lah dari Tebing ya kan Bang? Ya. Berapa menit tadi Bang Alex perjalanan? Ada setengah jam ya? Nggak nyampe setengah jam. Setengah jam. Jam berapa? Beberapa jam tadi kita? Kurang lebih setengah jam, karena kan Bang Alex bawa yang ngebut kan, pakai nos, ya jadi setengah jam saya nyampe. Iya, ya, kurang lebih seperti itulah gitu kan. Nah, soal mudik ini, kalau orang-orang lain mungkin jauh ya. Kalau soal tips mudik ini kan kita kan pasti punya banyak banyak cara biar nanti kita sampai sana dengan selamat, merayakan lebaran pun lebih hikmat kan gitu kan. Kalau menurut Bang Rifki, kalau dia dalam mudik itu abang punya pengalaman yang mungkin agak gimana gitu waktu pasca, mungkin saat ini kan yang aku tahu mungkin Bang Rifki belum ada mudik nih ke tempat keluarga, masih di Tebing, masih di rumah aja gitu kan. Menurut abang kayak mana sih pandangannya? Ya, jadi kalau aku sendiri itu keluarga dari ayahku itu dari Tuntungan. Nah, kebetulan biasanya itu kami hampir tiap tahun ketika Idul Fitri itu balik kampung ke Tuntungan. Nah, mungkin ini kami belum balik nih, mungkin lebaran besok mungkin kami balik. Yang pastinya untuk mudik biasanya ini dilakukan oleh orang-orang perantauan. Contohnya ya kayak diriku sendiri nih.
aku kuliah di USU di Medan. Ketika mau lebaran itu aku balik kampung ke Tebing. Dan nanti ketika pas lebaran aku juga silaturahmi ke keluarga dari ayahku sendiri. Yang dimana itu merupakan salah satu momen yang memang terjadi hampir tiap tahun, dan juga menjaga kekerabatan lah, menjaga silaturahmi, hubungan baik dengan keluarga-keluarga, saudara-saudara yang berada di luar kota. Gitu sih Bang. Iya, Bang. Iya sih, cukup jelas karena memang ya karena kita merantau bersilaturahmi sama keluarga itu penting guys, karena memang kayak kita rindu, kita kangen ya, situ kita berpulang gitu sih. Ada satu quotes nih. Aku baru lihat dari Instagram juga. Oke, silakan. Rumah itu bukan tempat kita di mana tinggal, bukan hanya sekedar di mana tempat kita tinggal, tapi rumah itu di mana kita merasa pulang. Oh, kena sekali sih. Itu cocok untuk anak-anak perantauan tuh. Benar. Kami ini gini-gini tiga-tiganya perantauan ini kalau di Medan guys. Saat ini pun kami ya lagi santai aja gitu karena lagi libur gitu. Oke, kalau ini udah mungkin mengenai mudik ya kan. Mungkin kita agak menyerempet sedikit ke arah liburan gitu. Di tengah-tengah mudik ini kan pasti ada waktu kita untuk liburan. Kalau mungkin liburan itu pas itu mungkin bagusnya gimana ya? Kayak kita cocoknya itu kemana aja sih biar waktu untuk bersama keluarga itu lebih enak gitu selagi masa-masa lebaran gini Bang. Sebenarnya kalau untuk liburan sendiri, adanya hari libur itu udah menguntungkan kali kalau menurut aku. Kenapa? Karena di situ momen dimana kita bisa istirahat. Misalnya aku sebagai mahasiswa, momen libur itu kumanfaatkan untuk main-main sama bareng teman ataupun jumpa dengan keluarga. Karena ketika momen libur itu saya gunakan fungsinya untuk merehatkan diri yang pastinya. Dan juga lebih enaknya liburan gimana sebenarnya balik ke masing-masing orang sih maunya kayak mana. Ada yang juga mau dia mungkin healing ke tempat wisata, ataupun ada yang mau me time gitu kan. Nah itu balik ke orangnya masing-masing. Tapi kalau diriku sendiri aku lebih prefer kepada main bareng teman ataupun juga jumpa keluarga-keluarga terdekat. Itu sih kalau dari aku. Oh, contoh seandainya kalau di sela-sela lebaran nih kita masih ada waktu untuk libur, karena kan mungkin kita minggu depan atau mungkin berapa hari lagi udah mulai masuk perkuliahan. Mungkin abang ada waktu untuk pergi kemana gitu sama kawan-kawan kayak kita ini selain ke Bartong gitu. Yang pasti hampir setiap hari nih diriku sendiri nongkrong terus nih sama teman, baik itu mau siang atau malam nongkrong terus nih, baik itu di Medan ataupun di Tebing kan, di kampung sendiri. Karena memang waktu saat ini kan kita nih udah semester akhir, waktunya nyusun skripsi dan juga mata kuliah udah nggak ada, jadi waktu kosong itu sangat banyak. Tapi kalau dari diriku sendiri, libur itu kumanfaatkan ketika memang waktunya libur, kayak sekarang ini lebaran, tanggal merah gitu. Nah ketika nanti waktu udah masuk, itu pasti juga kita kan udah semester akhir, udah waktunya nyusun skripsi. Nah itu kita manfaatkan untuk ke akademik kita dulu gitu. Ya sembari juga ada nongkrong mungkin, biar nggak boring kali kan untuk nyusun skripsi. Jangan dibahas Bang, aduh. Mungkin Bang Aril. Iya, Bang Aril kayak mana Bang? Kalau soal libur, oke, kalau soal libur, mungkin dari aku sendiri menghabiskan waktu liburku itu lebih ke sama teman sih. Kalau sekarang ya, karena kan keluargaku jauh di Batam gitu kan. Juga tiket pesawat ke Batam tuh mahal kali, apalagi kalau musim-musim liburan kayak gini, sampai lah jutaan gitu kan. Jadi aku kayak, udah nggak usah pulang lah, habiskan liburan di Sumut aja, tapi keluar kota. Udah suntuk juga di Medan soalnya kan.
mungkin ya ke tebing, kalau nggak ke tebing ya paling ke Siantar gitu-gitulah. Tapi kebetulan liburan kali ini karena ada Bang Alex yang ngajak ke tebing, jadinya ke tebing. Dan juga liburan sini sekarang di Sipis-Pis gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku pengen menghabiskan liburku itu kalau bisa jalan-jalan sih. Karena kayak lebih tuh healing aja gitu, healing. Udah nggak tahu ya. Kayak Ini dalam kamera kita masuk nongkrong di sini. Nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mengedukasi kita. Mengedukasi. cuman Jangan ditiru ya guys ya yang kayak gini-gini. Ini karena kebetulan kita nggak punya asbak, jadi agak asal apa aja. Klarifikasi, maaf kalau kami buang sembarangan. Boleh. ada pakai gitu kan. Nice. Ini Oke, sembari Bang Rifki lagi nyiapkan asbak. Kalau nggak salah kita kalau jalan-jalan, kalau mungkin seputar Lebaran, kalau seandainya kita di posisi Bang Rifki, mungkin bisa lah kita agak jauh mainnya sih kita ya kan. Kemarin kita paling jauh kemana sih? Kemarin kita paling jauh ke mana itu Bang Lex? Parapat ya? Ke Porsea kalau nggak salah. Oh ya, ke Porsea. Sebenarnya mau lanjut lagi, cuman nggak sanggup lagi ya Udah kan. nggak sanggup lagi karena memang ya tujuannya memang mau merehatkan diri biar nanti balik ke Medan udah tinggal urus skripsi. Skripsi. Kata-kata sakral untuk anak semester akhir kayak gini man. Oke. Kalau seputar liburan, kalau aku pribadi sih iya kayak Bang Ariel jalan-jalan jauh gitu ya. Karena kebetulan kayak teman, kalau kita di Medan pas pula lagi kosong, kayak teman-teman kita kayak si Amil atau si Patur mungkin pada di Aceh, kirim salam sama yang di sana. Jadi ya mungkin ya karena mereka jauh udah sama keluarga, kita juga perlu lah ngisi apa namanya kekosongan gitu biar nggak apa kali gitu ya kan. Oke. Mungkin ke topik terakhir lah, mungkin agak dalam sedikit ya. Untuk Bang Rifki begini, selain kita minta maaf sama teman-teman atau keluarga, mungkin ini lebih dalam lagi karena kayak adalah salah satu kasus di mana kayak kita itu punya salah satu kejadian yang membuat kita itu dendam kesumat kali sama orang ini. Tapi kita itu karena Lebaran ini kita jadi lebih pengen untuk lebih bagus untuk memaafkan. Menurut pandangan abang kayak mana sih gitu? ya memang kalau dalam ajaran Islam nih, memaafkan itu adalah salah satu ibadah yang paling besar pahalanya, karena nggak gampang untuk memaafkan orang kan, apalagi ketika seseorang itu udah punya dendam yang berlebih gitu, ada punya masa lalu yang kelam terhadap seseorang. Nah, ketika bulan Ramadan masuk, itu setiap umat manusia di dalam ajaran Islam, semua manusia itu dianjurkan untuk saling memaafkan antara satu sama lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu merupakan bulan dimana yang saya bilang tadi, seluruh ibadah itu dilipat gandakan pahalanya, sehingga ketika ada orang mau memaafkan orang lain dengan tulus, itu maka pahalanya itu berkali-kali lipat, dan bahkan efeknya itu nggak hanya kepada dalam diri dia sendiri, tapi juga dalam hubungan sosialnya. Jadi sesama hubungan antar keluarga ataupun kerabat, sahabat dekat, teman dekat. Nah, itu pasti kalau kita saling memaafkan, hubungan kita dengan yang bersangkutan pasti juga lebih baik gitu. Gitu sih, Bang. Sekalipun kalau abang itu memang ada kayak nyesek kali gitu kalau memaafkan itu, kayaknya kita nggak ikhlas gitu. Iya, makanya itu memaafkan orang lain itu berat, nggak gampang. Makanya pahalanya pun juga besar. Tapi efeknya itu memang sangat banyak. Tapi memang susah untuk orang itu bisa memaafkan orang lain. Tapi ya balik lagi ke orangnya sih, kalau untuk mau nggak dia memaafkan atau enggak, sebenarnya balik lagi ke orangnya itu kayak mana gitu sih. Betul sih. Kalau aku pribadi sih memang kalau seandainya ada pun juga yang dia nyelekit kali ke hati kita, memang ya dendam sih
pasti adalah tersangkut di hati kita. Tapi kalau kita memaafkan lebih plong ya kembangnya. Ya lebih plong. Itu pas tuh lebih plong. Kalau- Tapi nggak semua orang bisa. Kayak gitu. Iya. Cuma orang yang Gitu. beriman yang bisa. Kalau menurut Bang Aril lah itu kayak paling sering tersakiti di sini. Sebenarnya nggak sering Menurut kali. pandangan Abang kayak mana sih? Ya kurang lebih sama lah kayak Bang Rifki gitu. Intinya kalau dari aku ya, kalau misalnya kita bisa memaafkan walaupun orang ini udah melakukan kayak kesalahan yang menyakitkan lah untuk kita, fatal itu banget. memang nggak semua orang bisa, susah lah gitu istilahnya. Cuman kalau misalnya kita bisa ngelakuin itu dan kita udah ngelakuin itu, kita lebih lega rasanya. Walaupun aku kayak mana ya, aku sebenarnya kalau dibilang gampang maafin orang nggak juga. Cuman kalau aku pikir lagi, kalau misalnya kita mau menyimpan kayak rasa sakit itu dalam waktu yang lama juga nggak bagus untuk kita gitu. Betul. Jadi rasaku ya belajar untuk memaafkan itu bukanlah hal yang buruk gitu sih guys. Jadi kayak ya lakukan aja gitu. Dan aku udah ngelakuin kan. Dan ya itu berdampak baik kok untuk aku gitu. Aku lebih lega, lebih kayak mana ya, lebih nggak hidup dalam dendam gitu lah. Benar. Itu sih Bang Lex kalau dari aku. Karena ya tahu sendiri kan kalau dendam itu kan pasti nggak ada habisnya. Ya, Dan betul. mungkin pasti bakal jadi sesuatu yang mungkin bakal jadi kayak sesek kita gitu. Betul. Gitu. Dan sampai saat ini kira-kira masih ada nggak perasaan seperti itu, Ngeril? Sebenarnya kalau masih ada, kalau tanya masih ada atau enggak, sebenarnya masih ada. Cuman nggak pala aku pikirkan kali sih. Belajar untuk merelakan aja gitu. Betul. Untuk Bang Rifki sendiri kira-kira ada nggak kayak kasus-kasus masih ada nggak orang yang mungkin kira-kira kita masih sakit hati sama dia gitu? Setiap orang pasti pernah ngalamin hal kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi yang penting intinya itu kalau kita sakit hati sama orang, teruslah belajar untuk memaafkan walaupun belum bisa memaafkan. Tapi istilahnya cobalah hati nuraninya untuk coba aja belajar untuk hari demi hari itu bisa maafkan orang lain. Itu aja sih. Kata-kata Bang Walaupun berat tapi ya coba aja gitu. Betul. Pasti berat ya, aku pun jujur ngalami hal seperti itu berat dan nggak segampang itu, dan bahkan aku juga masih dalam proses belajar untuk dalam hal maafkan gitu le. Tepuk tangan untuk Bang Rifki hari ini. Kontesnya berat sekali sih, karena memang ya konteks memaafkan ini memang penting kali guys, karena memang kalau dalam hidup ini ya mengikhlaskan, memaafkan itu penting sekali. Ya jadi kalau dari Bang Alex sendiri kayak gimana? Kalau ada orang yang buat sakit hati nih untuk Bang Alex, nah itu kalau dari Bang Alex nanggapnya kayak mana? Apakah yaudah maafkan atau Bang Alex masih sabar dulu, nenangin diri sendiri dulu atau gimana? Prosesnya panjang sih, seperti ada abang bilang kan satu-satu. Yang pertama pasti sabar, karena mungkin ada kesempatanku untuk mungkin kayaknya aku salah nih atau apa gitu kan. Pas kedua kali oke, masih kita bersenyumin gitu kan. Pas udah terus menerus gitu, lama-lama ya kok kayak gini gitu. Dan aku juga merenungi itu satu-satu, dan mungkin agak kebawa agak malam, mungkin kebawa suasana mungkin ya, dan lama-lama jadi mungkin ikhlasin aja lah, maafkan aja, karena memang kayak yang kayak gitu janganlah, gak usah sampai ke bawa hati, karena memang kalau makin kita bawa hati sakit gitu. Itu aja sih Bang Rifki. Mantap Bang Alex. Mungkin ya Bang Rifki mungkin udah kehabisan kata karena memang kondisi mungkin udah apa guys, karena mungkin dari tadi kami kepanasan dari tadi di sini, jadi baru ini udah dapat take untuk podcast di sini. Wah, kalian lihat pemandangan di sini, kalian merasakan pikiran hal yang sama. Ini ntar lagi kalian mau mandi nih guys, jadi mungkin terima kasih banyak Bang Rifki, terima kasih Ya. Sama-sama. Bang
Bang Ariel karena ikut serta dalam podcast spesial Lebaran kita. Karena Apa nama podcastnya? nama podcastnya Duma Reza. Duduk manis, relax aja. Duduk manis, relax saja. Makanya abang tadi ku kasih merokok tadi. Karena Miro juga merokok sambil gini gitu. Jadi sama tamu-tamu lain gitu. Sambil ngobrol-ngobrol panjang. Ya mungkin karena orang menerima kita dengan baik, jadi kita teruskan gitu. Karena kebetulan kita punya ikwannya langsung sendiri di sini, jadi kami bertanya sama abang. Masih dalam proses belajar. Ah, ya kan? betul, Kita betul. semua masih dalam proses belajar. Itu guys, jadi sekian dari episode Duma Reza spesial Lebaran kali ini. Aku Alex sebagai host di sini, Injil undur diri. See ya. See ya. Oh.